Perkenalkan, nama saya Romi Yuspardi, NIM 20074046. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaiki pada sistem kemudi dilengkapi dengan gambar. A. Prinsip kerja. Ketika kemudi atau setir digerakkan, batang kemudi atau steering shaft akan meneruskan putaran tersebut ke steering gear. Putaran pada steering gear akan meneruskan ke steering INKG. B. Nama dan fungsi komponen. Setir, perangkat mengemudikan jalan kendaraan. Poros utama setir, meneruskan putaran radi roda ke steering gear. Bak, roda gigi setir. Lengan pit matan, meneruskan gerakan gigi kemudi ke relay rod atau drag link. Lengan pemumpu, batang pengikat, menggerakkan putaran roda ke depan. Batang relay, batang pengikat, dan lengan roda. 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem from well alignment, lengkapi dengan gambar. Definisi from well alignment, proses pengukuran sudut yang sesuai antara sistem kemudi dan setir, tujuannya untuk membuat sistem kemudi jadi ringan dan stabil serta memperpanjang umur pemakaian ban. Fungsi komponen utama, untuk memaksimalkan performa kendaraan terutama pada sistem kemudi dan juga menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi yang baik. From well alignment terdiri dari beberapa faktor. 1. Camber, 2. Steering axis, 3. caster, 4. tunggal, 5. turning. Analisis gangguan from well alignment. Ban haus tidak rata, bearing roda depan haus, pantalan roda belakang haus, roda kemudi tidak stabil saat berjalan dengan kecepatan tinggi. Langkah memperbaikinya. Cara mengatasi kerusakan pada ban yang haus tidak rata dilaksanakan dengan proses sporting. Sekarang ini telah banyak bengkel otomotif yang telah banyak mempunyai alat modern untuk menyetel unsur geometri roda atau FWA. 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambar. Komponen dan fungsi. Tuas rem, untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir. Lock nut, sebagai mekanisme mengunci posisi tuas rem. Locking point, sebagai mekanisme pengunci posisi tuas rem. Kawat kabel, menghubungkan antara tuas rem dengan mekanisme rem dengan tangan di roda. Park brake steering, sebagai penghubung yang menghubungkan penggerakan brake lever dengan kampas riding. Park brake lever, sebagai pengungkit yang akan menghubungkan tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong dari kampas rem. Adjuster screw, tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum. Brake shoes, sebagai bidang gesekan yang menahan tromol agar tidak bergerak. Analisis gangguan rem parkir. 1. Terlalu kuat menarik tuas rem. Perbaikan, membersihkan karat yang ada pada komponen rem. 2. Tuas susah dikembalikan pas ditarik. Perbaikan, membersihkan komponen atau mengganti komponen rusak. 3. Penggunaan rem pada waktu lama. Perbaikan, jika komponen berkarat, lumasi komponen dengan gomok jenis atau
Tipe rem parkir: 1. Tipe tuas batang, 2. Tipe tuas dongkrak, 3. Tipe pedal, 3. Tipe tuas geser, 4. Tipe tromol. 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, cara kerja, fungsi komponen, dan analisis gangguan serta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik. Lengkapi dengan gambar. Prinsip kerja rem hidrolik: tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan sama rata. Hal ini menunjukkan ketika pedal rem ditekan, itu diteruskan ke akuator rem dengan besar sesuai dengan gaya penekan pengguna terhadap pedal rem. Nama komponen dan fungsi pedal rem sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan non-aktif. Master silinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanisme jadi tekanan hidrolik. Reservoir tank untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang dijadikan sebagai penyalur tenaga. Pipa hidrolik sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem memiliki tekanan. Kaliper atau aktuator rem untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Saluran bipas. Saluran ini akan memungkinkan keempat rem akan bekerja melalui input pedal. Fluida atau minyak rem menyalurkan tenaga dari master silinder. Nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomotif tipe 1, 2, dan 3. 1. Penyetelan terjadi saat pengereman selama kendaraan mundur. Cara kerja: bila pedal rem ditekan saat kendaraan mundur, sepatu rem nomor 2 bergerak dari anchor pin dan menarik adjusting kabel. Ini menyebabkan adjusting lever memutar adjusting screw dan menyetel celah. 2. Penyetelan terjadi saat pengereman. Cara kerjanya: bila pedal rem diinjak, maka piston dan link bergerak ke atas. Hal ini menyebabkan tuas penyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalikan. 3. Penyetelan dengan tuas rem parkir. Cara kerjanya: saat rem parkir bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, memutarkan adjusting screw. Nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada rem ABS. Lengkapi dengan gambar. Cara kerja rem ABS: ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik membaca seluruh data kendaraan, kemudian memindahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan tiap bannya. Komponen rem ABS. Master silinder sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. ABS hydraulic control valve, yaitu pintu gerbang minyak rem dari master silinder menuju silinder roda. ABS pump untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup. ABS control module sebagai perangkat untuk mengatur kapan waktunya interval katup terbuka atau tertutup. Speed sensor untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. Orang menyebutnya dengan sensor ABS. Well cylinder untuk mengubah tekanan hidrolik pada rem menjadi gerakan mekanisme dorong kampas rem menjepit piringan. Gangguan yang terjadi di rem ABS dan langkah memperbaikinya. Kabel sensor rusak atau putus. Menurunnya kualitas minyak rem. Rem bolong atau hilang. Terlalu sering mengocok pedal rem. Ban botak. Cara mengatasi: siapkan kabel sepanjang 10 cm. Pastikan kontak mobil pada posisi off. Hubungkan pin nomor 4 dan 13 di bawah setir.
kontak mobil posisi on. Baca kedipan yang ditampilkan pada indikator ABS. Jika terdapat 3 kedipan pencet dan 1 kedipan lambat, maka cara membacanya adalah DT-C31. Setelah mengetahui kode tersebut, maka perbaikan kerusakan dan reset setelah perbaikan. Nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya, lengkapi dengan gambar. Komponen dan fungsi. 1. Backing plate adalah piringan logam yang berada di belakang sistem rem tromol. 2. Sepatu rem atau kampas adalah tempat untuk meletakkan kampas rem di dalam sistem hidrolik. 3. Silinder roda untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. 4. Brake shoes holder terdiri dari beberapa bagian seperti pin yang memiliki pengunci pegas plat penekan. 5. Brake shoe adjuster menyetel celah di antara kampas rem dan permukaan tromol ketika terjadi gerakan dari pedal atau tuas rem ditarik. 6. Retur spring untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah ada usaha pengereman. Cara memperbaikinya. 1. Mengganti kampas rem pada rem tromol jika sudah aus. 2. Gosok kampas rem dengan amplas jika kampasnya licin atau kurang pakem. 3. Setting tuas rem dengan standar yang telah ditentukan. 4. Olesi tromol dengan sabun colek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.